Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini Mimin akan menceritakan sebuah cerita dengan judul Battle Through the Heavens. Oke, buat kalian yang baru saja bergabung dengan channel ini, tolong dibantu dengan subscribe, like, komen dan share ke teman-teman kalian agar Mimin lebih semangat lagi dalam membuat konten. Oke, kalau sudah, lanjut ke ceritanya. Meninggalkan aula lelang pertama, Xiaoyan kembali ke ruang inspeksi dan di bawah tatapan hormat pria parubaya itu, dengan sabar menunggu. Beberapa menit kemudian, dengan langkah kaki yang terburu-buru, dua bayangan mendorong pintu terbuka. Hehe, apakah kamu pemilik yayasan eliksir? Tuan, ini pasti pertama kalinya Anda datang ke kota Wulutan kan? Dengan embusan parfum, tawa menawan namun mematikan terdengar di samping Xiaoyan. Itu membuat pola pikirnya yang teguh goyah. Setelah mengutuk Yao Jing, Xiaoyan mengerutkan wajahnya lebih jauh di dalam jubah sebelum berbalik untuk melihat wanita berpakaian merah di sampingnya. Dengan kontak dekat, Xiaoyan sekali lagi menyadari pesona dalam diri Ya Fei. Di wajah yang mempesona itu ada sepasang mata berair dengan bulu mata panjang yang seolah selalu mengirimkan untaian tali pengikat kepada pria. Melihat ke bawah, melewati leher putih yang anggun, Xiaoyan hampir tersedot ke belahan dadanya. Pesona alaminya bahkan memengaruhi ketenangan Xiaoyan. Meskipun Xiaoyan memiliki wajah merah, untungnya, itu ditutupi oleh jubahnya. Menenangkan dirinya, Xiao Yao sedikit mengangguk dan pada saat yang sama, suara Yao Lao juga melayang keluar, lelang berhasil. Beri aku uang, aku punya sesuatu untuk dilakukan. Seolah-olah dia tertarik dengan usia pemilik jubah hitam, Ya Fei menutup mulutnya saat dia tertawa. Setelah beberapa saat, dia pulih, maafkan kami sebentar lagi. Kami masih mengerjakan dokumennya. Sedikit mengangguk, Xiaoyan tidak membuka mulutnya lagi dan mengalihkan pandangannya dari Ya Fei sambil tetap diam. Melihat orang misterius berjubah hitam, alis Ya Fei berkerut. Sepertinya kecantikannya yang sombong tidak berpengaruh. Mengerucutkan bibirnya, tatapannya menyapu orang misterius itu, mencoba melihat setiap detail untuk mengetahui dengan siapa dia berhadapan. Setelah menyapu Xiaoyan dan tidak mendapatkan informasi apapun, Ya Fei dengan kecewa menatap Guni. Setelah mata mereka bertemu, dia menggigit bibirnya dan bertanya, Tuan, Ya Fei jarang melihat seorang alkemis yang tidak memiliki lencana alkemis. Bolehkah saya meminta nama Anda? Petik 2. Hah? Gadis, datang ke tempat ini berarti aku harus mengatakan siapa aku. Di bawah jubah hitam, suara Yao Lao dengan dingin berbicara. Hehe, Ya Fei hanya penasaran. Jika Tuan tidak ingin mengatakannya, Ya Fei tidak akan memaksamu. Ya Fei tertawa ringan. Melalui jubah hitam, Xiaoyan menyaksikan kaki putih yang terbungkus gaun merah di sampingnya. Meskipun dia tidak bisa tidak mengagumi kecantikannya, dia diam-diam mengingatkan dirinya sendiri bahwa untuk Ya Fei menjadi juru lelang teratas, dia bukan pot bunga. Semua orang mengatakan bahwa kecantikan adalah masalah. Bagaimanapun juga, di seluruh kota Wutan, ada banyak pelamar tetapi bahkan sampai hari ini, tidak satupun dari mereka mencapai tujuan mereka. Meskipun banyak dari mereka menyalahkan rumah lelang primer di belakangnya, tak satupun dari mereka akan mengklaim bahwa dia adalah pot bunga yang cantik. Dengan seorang wanita pintar di sampingnya, Xiaoyan sangat berhati-hati seolah-olah dia sedang berjalan di atas es. Dia takut Ya Fei akan menemukan sesuatu darinya tapi untungnya, dengan Yao Lao berbicara, kakek misterius itu tidak akan terpesona oleh Yao Jing di sampingnya. Dari kata-kata tenang Yao Lao, Ya Fei tidak dapat menemukan informasi apapun. Pada akhirnya, dia menyerah untuk mencari informasi baru dan malah tersenyum sambil mengeluarkan kartu kristal. Di kartu itu terdapat logo Primer Family. Tuan, ini adalah kartu VIP rumah lelang primer. Dengan kartu ini, Anda dapat menerima perawatan VIP di rumah lelang keluarga primer manapun. Pada saat yang sama, pajak yang diambil oleh lelang akan naik dari 5% menjadi 2%. Mendengar itu, alis Xiaoyan melonjak. Dibandingkan dengan pengomel sebelumnya, dia menyukai manfaat padat semacam ini. Jadi setelah berhenti sejenak, dia mengambil kartu kristal. Melihat tangan panjang dan pucat dari jubah belakang, kilatan kebingungan melintas di mata Ya Fei. Suara dari orang di bawah jubah hitam itu jelas suara seorang lelaki tua tetapi dia memiliki tangan yang terlihat seperti seorang pemuda. Orang ini,
Siapa dia? Pada saat ini, seorang pelayan berlari masuk dan dengan sopan menyerahkan kartu hijau kepada Yafei. Tuan, Yayasan Eliksir menjual 40.000 koin emas dan mengambil 2% sebagai biaya lelang, sisanya ada di sini. Yafei tersenyum sambil menyerahkan kartu hijau. Mengambil kartu hijau, hati tegang Xiao Yan jatuh. Dana untuk pelatihannya ada di dalam kartu hijau kecil itu. 40.000 koin emas, itu akan cukup untuk melatih ke Douze. Karena dia sudah mendapatkan uangnya, Xiao Yan tidak punya alasan lagi untuk tinggal dan setelah dengan ceroboh menyatukan tangannya, sebuah suara keriput dengan tenang berkata, aku bisa pergi sekarang kan? Petik 2. Hehe, tentu saja. Jika Anda ingin melelang pil lagi, harap ingat rumah lelang primer. Yafei tersenyum. Dengan sembarangan menanggapi, Xiao Yan berdiri dan meninggalkan ruangan yang tegang itu. Menonton bayangan menghilang dari Xiao Yan, senyum di wajah Yafei perlahan menghilang dan dia menjatuhkan diri ke kursi di dekatnya. Guni Susu, apakah dia benar-benar seorang alkemis? Setelah keheningan yang canggung, Yafei memecah keheningan. Ya, dan keterampilan alkimianya lebih baik dariku. Foundation Elixir tingkat kedua itu, aku tidak bisa memperbaikinya. Guni menjawab sambil menghela nafas. Bahkan dengan formulanya, sedikit meringis, mulut merah Yafei sembarangan mengeluarkan kalimat berbahaya. Mendengar kata-kata Yafei, wajah Guni berubah dan dia buru-buru berkata, sebuah formula adalah kehidupan seorang alkemis. Tolong jangan pikirkan itu lagi. Untuk sembarangan membuat marah seorang alkemis misterius, bahkan untuk keluarga primer, adalah masalah besar. Beberapa lusin tahun yang lalu, keluarga Cech yang terkenal dari Kekaisaran Jiama membuat marah pil King Gu He dan dimusnahkan oleh 4 doang yang dikirim Gu He. Bahkan keluarga kerajaan Jiama Empire tidak akan mengendalikan masalah ini. Meskipun keluarga kita jauh lebih kuat dari keluarga Cech, yang terbaik adalah tidak menyinggung beberapa alkemis misterius. Alkemis seperti sarang lebah, begitu Anda menusuknya, dia akan menemukan banyak teman dan banyak ahli akan senang jika seorang alkemis berutang budi kepada mereka. Melihat Guni yang panik, Yafei tersenyum pahit sambil memijat dahinya. Guni Susu, apa yang kamu katakan? Saya tidak memikirkan semua itu, apakah menurut Anda Yafei telah menyia-nyiakan beberapa tahun ini? Aku sedang mengingatkanmu. Mendengar kata-kata Yafei, Guni menghela nafas. Dia benar-benar takut dia akan melakukan sesuatu yang bodoh. Mengerucutkan bibirnya, Yafei menopang pipinya sambil menghela nafas. Alkemis, mereka benar-benar orang yang berbahaya tapi kenapa aku tidak memiliki bakat seperti itu? Oke guys, sampai di sini dulu ceritanya ya guys. Tidak lupa buat kalian yang baru saja bergabung dengan channel ini, tolong dibantu dengan cara subscribe, like, komen dan share ke teman kalian. Oke, kalau sudah, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.